Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostelers. Selamat pagi Kota Pekanbaru. Waduh, akhirnya kami berempat alhamdulillah sudah menginjakan kaki di Pekanbaru, mewakili untuk Provinsi Riau dalam kunjungan kami, yaitu jalan-jalan atau roadshow Sumatera yang kedua. Hari ini kita akan mengulas beberapa modifikator ataupun kreasi keren dari kota yang kita cintai ini, Pekanbaru, karena dari zaman bujang sampai sekarang saya bisa kembali di Kota Pekanbaru dan teman-teman motosteller juga sudah bisa menginjakan kaki di sini. Pengen tahu siapa aja yang kita ulas di Kota Pekanbaru ini? Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk selalu subscribe, like, comment, and share ya. Dan saksikan terus Motostellers. Nah, di belakang saya telah hadir, kita di depan langsung bengkel dari G2CM Garage ya. Buat yang mungkin era-era 2015 sampai sekarang mungkin pasti hafal ya, siapa di balik kesuksesan dari G2CM di Kota Pekanbaru ya. Tapi untuk lebih tahu soal detail perjalanannya, langsung kita samperin di dalamnya, kita acak-acak ada apa aja di rumah beliau nih atau di garasi beliau nih. Yuk, langsung ikutin aja. Wih, ini tempatnya berarti. Nah, kita lihat langsung aja. Ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah deh, Mas Robi. Sehat, Mas? Alhamdulillah, harus sehat. Cuman suara aja serak, bro. Malum kemarin habis dari Sumbar, keliling-keliling kan. Keliling-keliling ya, Mas. Nah, sekarang udah nyampe Pekanbaru. Alhamdulillah. Seperti yang saya telepon tuh, Kak. Iya. Kan pasti datang kan? Alhamdulillah. Oke, buat penonton setia channel Motosteller, apa yang saya janjikan terbukti. Ini dia. G2CM nih dengan brother Sidik Gedol, O-nya 2. O-nya 2. O-nya 2 O-nya ya. 2. O-nya 1 itu palsu. Palsu. Nah, kalau yang original yang saya kenal dari zaman beliau masih umur berapa, Bro? 27, Mas. Enggak, dulu masih umur 22 ya. Nah, itu beliau sampai sekarang eksis. Cuman badannya aja sama kayak ya, ini membuktikan insya Allah jadi orang sukses ya. Amin. Dik, Iya, Mas. terima kasih udah menerima kunjungan kita nih ya. Iya, Mas. Nah, sama tim Motosteller. Nah, nanti saya minta waktunya sebentar dong untuk ngacak-ngacak ini garage ini kayaknya baru renovasi ya? Iya, baru renovasi, Mas. Lantainya. Iya. Mau pasang blower 3 titik rencana ini. Pasang blower 3 titik. Kemarin pakai blower yang 10 inci. Kurang kokoh, Mas, di baling-balingnya. Oh, udah rapuh dia. Kipasnya ya? Iya, kipasnya. Jangan bilang-bilang baling, ini kan channel nasional. Oh, iya, siap. Baling-baling dikiranya Doraemon. Nah, Dik, ini ruangan cat? Iya, ruangan cat painting ya? Oke, tempat untuk ngoplos-ngoplos ya? Iya, ngoplos-ngoplos. Sebelah sini, Bro. Oh, ini ngoplos-ngoplos. Berdiri aja, Mas. Nah, ngoplos-ngoplos, terus ini meja. Biasa ya, meja sakral. Meja sakral. Untuk painting-painting. Oh, ini hasilnya. Oke, sementara masih pakai ini dulu ya? Iya. Outdoor dulu ya? Outdoor dulu, Mas. Sambil menunggu blower datang. Blower kapan rencananya, Bro? Katanya sih seminggu ini dikirim, Mas. Seminggu ini dikirim. Iya, soalnya ngambil dari Batam, Mas. Oh, ngambil dari Batam. Asli punya industri kita ambil. Oh ya? Iya. Langsung hajar, diterapkan. Mantap. Oke, keren ya. Pakai spray apa nih, Bro? Banyak betul spraymu? Cuman berapa? Cuman 6, Mas. Wih, cuman 6. Cuman, Bro, gimana kalau nggak 6 ya nggak? Dik, setelah ngoplos-ngoplos, ramu-ramu, ngecat, terus diapain nih? Setelah dari sini kan, Mas, NC, habis NC, top clear-nya kita bawa ke open, Mas. Ke open dalam? Iya, open dalam. Oke, terus ini ruangan? Kalau ini ruangan ketika sudah dibersihkan, habis diamplas, epoksi sebelah sini, Mas. Oh. Nah, jadi ketika habis epoksi, diamplas ulang lagi kan, baru finishing neck warnanya di sini, Mas. Oh, ya. gitu. Oke, kita ke sebelah ya? Iya. Ayo. Ini ya ruangan untuk pengeringan, epoxy. Ya, epoxy, Mas. Oh, gitu. Banyak banget body-bodinya nih. Berapa unit nih yang lagi ini 4, Mas. 4 unit. Ya. Mau dibikin apa, Bro?
Kalau yang Pixen ini standar Tailuk harian, Mas. Tailuk harian. Nah, kalau yang Ereking restorasi ori. Oh, sekarang main restorasi juga. Banyak ya teman-teman restorasi. Kalau restorasi, insya Allah lagi boomingnya, Mas. Lagi boomingnya. Berarti kamu main fashion main apa Tailuk main apa apalagi ya custom Custom iya, Mas. main restorasi juga. Restorasi paling terakhir nih. Restorasi, iya paling terakhir. Oh, tahun mulai kapan nih restorasi? Restorasi Mulai megang. mulai megang baru tahun kemarin, Mas. Tahun kemarin. Mantap ya, perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah, Mas. Dari yang ucu-ucu gitu ya, sekarang sudah banyak banget nih yang karya ini ya, keren. Abis ini kita kemana nih, Dik? Habis ini kita langsung ke open aja. Open Mas. ya? Oke ya, terus saksikan terus Moto Stylers. Oke, tadi kita udah ke ruangan yang sebelah. Nah, ini sekarang kita ke ruangan, kebetulan mati lampu nih, Bro. Iya, lagi mati lampu. Tapi ini ruangan apa nih, Bro? Ini ruangan open, Mas. Open ya? Open di sini tuh masih ada karya-karyanya dari G2CM, mau grafis, mau apa yang genrenya racing, genrenya Tailuk, ini semuanya udah nih ya. Iya. Oke. Nah, open di sini berapa lama, Bro? Bisa kalau pengopenan, Bro? Kalau estimasinya, Mas, kalau untuk keringnya anggaran 8 jam sudah keras. 8 jam udah keras? 8 jam. Oke. Terus setelah 8 jam prosesnya apa lagi? Kalau kita prosesnya nggak ada sistem polis, Mas. Oh, Langsung berarti finishingnya langsung di clear. langsung clear. Oke, penonton setia channel Moto Stellar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah perkenalan, terus kita sudah grebek-grebek bapak ini yang satu ini, Sidik Gedol yang pakai O-nya 2. Nah, ini sekali lagi. Sekarang kita akhirnya ke puncak acara yaitu podcast. Kalau nama sesuai dengan akte kelahiran apa sih? Kalau asli namanya Muhammad Sidik, Mas. Muhammad Sidik, Masya Allah, luar biasa. Terus, Gedol itu artinya ya kalau menurut teman-teman Ya, julukin ya, itu, Mas. ya. Gedol itu artinya gimana ya? Bahenol kata mereka. Pantat Sidik itu bahenol, semok. Semledot kalau orang Semledot. Jawa bilang gitu ya. Oh gitu. Jadi Sidik yang bahenol. gitu Sidik ya. bahenol. Tapi akhirnya jadi pintu rezeki sendiri ya. Alhamdulillah ya. Mas. Alhamdulillah ya. Berarti kamu pertama karirmu itu mengenal hobi modif itu kapan, Bro? Aku Belum pakai nama G2CM loh ya, belum. Belum, Mas, belum. Nah, Oke, itu kapan tuh? Aku mengenal Iseng-iseng main modif modif itu tahun 2014. Apa itu? Nama? Namanya itu masih ya nama acak-acakan lah, Mas. Genrenya kemana tuh, Bro? Awal-awal nyoba modif tuh? Aku dulu pertama kali nyoba modif itu di kelas fashion, Mas. Kelas fashion ya? Kelas fashion. Oh, elegan harian gitu ya? Iya, benar. Motor sendiri ya? Motor sendiri, Mas. Oh. Terus lanjut, apa emang diseriusin, apa emang cuman hobi doang, apa gimana? Aku bawa hobi ini, Mas, aku seriusin. Nggak taunya itu jalan pintu rezekiku. Jadinya ya aku telusuri, aku teliti semua. Ya alhamdulillah lah, Mas. Tapi Sampai sudah pernah ikut kontes waktu itu? Sudah, Mas. Belum pakai nama G2CM tuh? Belum. Oh, dan prestasi? Alhamdulillah prestasi. Oke. Terus nama G2CM sendiri apa artinya, Bro? Kepanjangannya, Bro? G2CM itu, Mas, yang pertama itulah, Mas, dari embel-embel Sidik Gedol ya kan. G2-nya itu Gedol Geret, CM-nya itu custom modified. Oh, jadi G2CM Geret custom modified. Oh, gitu. Oke, untuk tempat sendiri nih, Dik. Ini di jalan apa sih? Ini jalan Karya Cipta, Mas, Perumahan Suryan Indah 2. Nomor 15B. 15 ya. Bro, terus ini nih, Girits kamu nih di sini nih. Ini udah dari tahun berapa nih? Aku di sini dari tahun 2015. 15 ya. Tapi sebelumnya pernah punya bengkel lain? Sebelum di sini? Sebelum di sini aku kerja bareng sama Mas Parno, Mas, belajar. Oh, Mas Parno. Iya, Jape Mente. Iya, Jape Mente, legend juga ya, Jape Mente.
Berarti kamu ke Mas Parno Japi Mente. Iya. Ini top nih karena 2006 itu saya pernah lihat kreasinya Japi Mente waktu event nasional tuh wujudnya Din. Dan Japi Mente merupakan murid dari Bangun di Potlot ya? Iya, di Potlot. Oh, Bantul ya. Wih, nyambung ya generasinya ya. Luar biasa Motosteller bisa mengungkap semua ya. Jadi itu sejarahnya. Itu kalau saya bikin sejarah kitab itu pasti laku saya jual. Salam hormat selalu buat Japi Mente ini ya. Semoga kita bisa bersuara gitu. Oke, Bro. Terus kamu untuk mencoba berbagai genre yang sekarang ini saya lihat ada, mungkin kalau bisa saya bilang ada 4 genre ya, genre fashion, genre Thai look, genre restorasi sama supermoto ya sekarang ini. Lah yang supermoto ini sama restorasi ini saya mungkin agak kelewatan. Ini mulai kapan bro? Diseriusin bro? Kalau yang restorasi tahun kemarin mas. Baru tahun kemarin ya? Iya, kalau yang supermoto 2019. Oh tahun kemarin bener deh. Iya. 2 tahun yang lalu 2 ya? tahun yang lalu. Berarti duluan supermoto ya? Iya supermoto. Itu gimana? Ngalir aja atau memang kamu kebetulan punya klien terus akhirnya menyebar atau gimana bro? Kalau yang supermoto ini mas, awal mulanya kan punya klien, ya kan? Jadi klien ini kan punya komunitas mas. Oh iya benar. Nah, dari komunitas itu nyebar. Alhamdulillah akhirnya saya dipercayakan gitu. Kayak dari Sontot MX Shop ini. Iya Sontotnya, benar. Sontot MX Shop ini salah satu workshop yang terkenal ya. Terkenal mas. Kalau dia pro-nya supermoto di Supermoto Pekanbaru. betul. Iya. Ketika waktu kemarin saya dapat undangan ke sini ya 2 tahun lalu ya. Tahun lalu pas 1 hari sebelum pandemi itu. Wah luar biasa bengkel Sontot ini. Mungkin Sontot kapan-kapan bisa masuk di frame-nya Motosteller ya. Yang penting saya ucapkan terima kasih nih. Terus untuk sidik sendiri itu untuk di supermoto hanya seputar painting karbon atau full modifikasinya? Kalau di supermoto ini mas, kita hanya untuk finishing di painting aja mas. Finishing di painting. Jadi modifikator tetap Sontot Modifikator tetap Sontot. Jadi kolaborasi ya? Kolaborasi. Kolaborasi dengan Sontot untuk painting sama detailingnya mungkin ke sidik ya? Iya. Oke. Nah terus restorasi nih? Restorasi awal ini ceritanya gimana tuh? Awal ceritanya punya motor sendiri mas. Motor apa itu? Motor R-King. Oh, R-King. Oke, terus? Jadi kan R-King, sidik restorasi habis, Ya. habis ngumpul, kan ada di baratnya ngumpul sama komunitas gitu kan mas, ya? komunitas. Oke, gitu. yang restorasi juga ya? Oke, Oke, terus? mungkin orang itu terpikat kan dengan hasil karya. Alhamdulillah terjadilah Transaksi. Udah banyak bro yang udah ditangani bro? Wah alhamdulillah mas. Alhamdulillah ya. Mantap. Malah jadi ini nih agak sedikit menggendorkan stylenya Sidik di kelas yang pernah membesarkan namanya nih. Tapi nggak ini ya, masih juga menangani motor seperti Thai look, fashion racing itu masih ya? Masih ya? Oh nggak ditinggalin di semut lah ya? Ya, kalau maskot kita lagi upgrade mas, belum dikeluarin, nanti ada waktunya untuk dikeluarin. Siap, nanti siapa tahu awal upgrade nanti bisa langsung ada di tempat Motosteller ya. Oke, terus habis itu untuk painting sendiri, kamu tuh lebih dominan sekarang main di warna-warna yang stabilo ini ya? Iya mas. Stabilo untuk yang kelas gaul ya? Kelas gaul ya. Ini biasanya istilahnya mengacu ke salah satu merek atau bagaimana? Maksudnya kalau udah untuk main di fashion atau mau main di Thai look, aku biasanya pakai warna ini nih, atau merek ini nih. Kalau untuk di fashion harian kita itu pakai bahan menengah mas. Cuman kalau untuk event-event kita pakai bahan yang lebih premium. Contohnya premium? Contohnya kalau yang stabilo ini kita pakai merek Wanda mas. Wanda. Oke. Dengan finishingnya? Finishingnya kita pakai Siken. Andalanmu ya. Tapi kalau untuk yang restorasi, kalau yang supermoto pakai apa biasanya? Kalau restorasi tergantung konsumen juga mas. Oh gitu. Jadi ini ya menyimbangkan dengan budget. Iya benar. Kadang kan ada orang yang detailingnya lebih pengen puas banget, lebih wah gitu kan. Ya udah dihantam pakai clear yang lebih wah. Sikan lagi. Enggak, kalau ini kromak mas. Wih, kromak, mantap. Nah sekarang harus menangani banyak genre karena waktu di depan juga customnya juga sudah mulai. Itu ngaturnya gimana ritme kerjamu sendiri? Ritme kerja mas. Aku sistem kerjaku mas sesuai nomor mas. Sesuai nomor antrian. Iya, dicatat. Berarti gitu. fokus ya sana ya. Jadi ketika nomor yang 1 belum selesai,
yang satu masih proses pengamplasan, Mas. Oke, Ya. terus gitu ya. Jadi nggak tercampur-campur ya. Jadi kita ketika nomor pertama itu sudah naik warna, Oke. nomor kedua pemoksian. Gitu, Jadi Mas. gitu ya. Iya. Sudah berapa lama kamu laksanakan itu? Udah berjalan Konsep seperti itu? 4 Mas, 4 tahun. 4 tahunan? Dan berhasil? Alhamdulillah, Mas. Berhasil gitu ya. Dan kebanyakan apa? Kamu ini sebetulnya lebih enjoy dibilang modifikator, lebih enjoy dibilang painting, atau seperti yang sekarang lebih global seniman modifikasi. Lebih enaknya mana kamu? Secara semua sekarang dari modif, dari painting sampai detailing kamu main semua sekarang nih. Secara perkembangan usia kamu ya makin dewasa ini. Iya, Mas. Gimana bro? Lebih enjoy yang mana bro? Lebih enjoy seniman aja, Mas. Seniman ya, nggak terbatas ya? Iya, benar. Nggak terbatas. Jadi semua genre punya dihajar semua ya. Ya, yang penting cuan ya. Iya, Mas, benar. Demi meminang pujaan hati. Ya, insya Allah kita doakan nih statusnya Sidik dari saya ketemu, saya singgahin. Mungkin tahun depan segera statusnya sudah tidak single lagi. Sidik, apa di rumah sini yang istilahnya kan ruangannya banyak tadi tuh ya. Iya, benar. Ada rencana keinginan untuk bikin ruangan apa lagi nih? Rencana pengen buat ruangan spray chrome, Mas. Spray chrome ya? Spray chrome. Masih ada kepinginan di sana ya? Masih. Oke. Alasannya kenapa? Permintaan atau gimana tuh? Bukan permintaan sih, Mas. Karena ingin mencoba di Pekanbaru ini Langka? langkah apa tidak ada? langkah, Mas. Di sini Hampir ada, tidak. cuman 1 orang. Oh, 1 orang ya? Tapi kalau secara keinginan konsumen ada nggak sih yang sudah pernah kamu tanganin, mereka bikin coba dong main spray gitu? Sudah, Mas. Sudah ada ya? Cuma saya jawabkan nanti ada waktunya. Ini ya owner atau modifikator yang baik itu, jadi menenangkan hati konsumen tenangkan ya. dulu, Mas. Padahal mereka nggak tahu, gitu, dia lagi ngumpulin. Ya. Oke, Dik. Terus untuk kembali lagi untuk membuat suatu karya itu rata-rata berapa lama sih yang kamu lakukan itu? Kalau Saat ini maksudnya? Kalau untuk Kalau saat dulu kan ini, anak muda kan asal jabru gitu kan. Nah, kalau sekarang kamu udah profesional. kalau restorasi ya, Mas. Kalau restorasi tergantung apanya juga, Mas. Tergantung unit. Kalau unitnya langka, kita kan otomatis pesan spare part-nya agak Oh, kamu juga menangani sampai ke hal Iya, spare part Mas, juga? benar. Oh, bukan Pokoknya hanya painting ya? mereka hanya mengantarkan Unitnya saja. unitnya saja. Kayak kemarin ini kan, ini kemarin yang ada cuman rangka sama mesin. Frame sama mesin. Iya, Yang lainnya frame sama kosong. mesin, lainnya kosong. Untuk melengkapinya kamu hunting sendiri tuh. Untuk melengkapinya hunting sendiri, Mas. Dan lumayan susah ya. Lumayan, Mas. Tapi original ya, enggak ya? Kalau ini Part-partnya sendiri. part-partnya ada yang original, ada yang asli copotan, Mas. Asli copotan. Dan itu ngaruh nggak sih sama konsumen, dalam artian mungkin konsumen minta yang harus full original tuh gimana Bu? Itu nggak bisa kita batasi, Mas. Soalnya ini kan motor ibaratnya motor langka, Mas. Motor lama ya? Motor lama. Oke. Apa sebenarnya cita-citamu apa sih? Kalau cita-citaku dulu sih pengen jadi angkatan, Mas. Oh, TNI. TNI. Wow. Oh, pernah mendaftar? Belum sih, Mas. Oh, belum sempat. Terus akhirnya tidak meneruskan jalur itu gimana cita-citamu tuh? Di satu sisi sebelum aku bisa mencapai cita-citaku itu, Mas, aku udah ditinggal sama orang tua laki-laki. Oh, ayah. Ayah. Oh, gitu. Jadi di satu sisi kan di situ aku anak laki-laki paling besar. Oh, paling pertama. Jadi harus Jadi di jaga situ, ibu ya, sama jadi di adik-adik. situ ya. Jadi di situ aku lebih jati diriku lebih bangkit untuk mandiri. Oh, oke. Karena memang itu pendidikan dari ayah juga ya, untuk menciptakan kamu sebagai anak laki supaya mandiri ya. Mantap. Tapi nggak menyesal kan sekarang di dunia modifikasi, malah bangga ya. Bangga, Mas. Misalnya kamu dengan nama G2CM, ini usaha saya harus saya kreatif, harus saya laksanakan dengan profesional karena saya bakal menghidupi segala macam. Itu mulai kapan bro? Tercetus itu bro? Itu mulai Karena beda loh ya buat saya hobi sama yang memang menjadikan ini suatu pekerjaan beda loh. Kalau kamu sendiri? kalau itu saya mulai sejak kuliah semester 4, Mas. Oh, iya kuliah kamu ya? Kuliah. Selesai kuliahnya? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Alumni UIR ya? UIR. UIR Universitas Islam Riau ya? Ambil apa bro? Teknik mesin, Mas. Wih, Teknik mesin. agak nyambung ya? Agak nyambung. Soalnya mesin. Coba nyanyikan lagunya. Iya.
Kalau dia itu forever ya. Buat angkatannya Sidik pasti nonton ini. Bro, terus suka dukanya bro. Saya bilang kenapa suka dukanya dalam artian yang dulu kamu bermain aman di genre yang sudah membesarkan namamu. Sekarang dengan kamu menerimanya beberapa genre yang baru yang sekarang lagi ngehit juga, itu lebih otomatis kepercayaan kan lebih banyak nih, beban lebih banyak nih. Nah itu menyikapinya gimana bro? Ya kalau secara pribadi menyikapinya ya harus banyak-banyak sabar mas. Wis. Iya mas. Sabar ya dengan Soalnya beraneka ragam, sifat konsumen ya. Konsumen. Contohnya nih, pernah nggak ada yang protes banget gitu, pernah nggak dengan hasil karyamu itu? Dulu-dulunya gitu? Dulu-dulunya sih pernah mas. Pernah ya? Itu karena keteledoranmu atau gimana tuh bro? Dulu karena keteledoranku mas. Dulu banyak protesnya itu di sistem finishing karena aku masih ego. Oh idealis ya? Idealis. Idealis. Jadi kan sharing lagi di tempat guru. Kembali lagi kepada tempat guru. Oke, terus sama sang guru JPMT ini diapain? Jadi kasih wajangan ya? Dikasih wajangan. Jangan terlalu egois. Oke, kita realistis saja. Santai, relax. Oh santai, relax. Karena memang kalau gurunya saya akuin lah, paling sabar lah. Dan kerasnya berbicara ya. Oke Dik, terus habis itu apa sih yang belum kesampaian di bengkel Sidik Edo? Kamu mau ngapain sih untuk gebrakan tahun 2021 ini? Rencana sih mas, yang belum pengen buka workshop itu yang benar-benar steril, bersih gitu. Ya. Kerjanya nyaman gitu. Berarti ini dong hubungannya dengan tempat dong? Ya tempat. Karena secara ini kamu di rumah ya? Di rumah ya benar. Di rumah di komplek loh bro, tapi tenang gitu ya. Jadi kalau buat saya sendiri mungkin kalau mau ngetik-ngetik enak di sini, tenang. Apalagi buat seniman kayak Sidik ini yang harus memutar otak dalam artian mentransfer keinginan konsumen untuk menjadi sebuah kreasi, benar ya? Oke Dik, harapanmu sendiri Dik di tahun 2021 untuk seputar modifikasi ini, apa yang istilahnya pengen harusnya modifikasi seperti ini, apa itu Dik? Ya semakin maju lah mas, semakin maju, jadi persaingan itu yang secara sehat. Gitu. Itu kompetisi ya? Iya kompetisi. Atau kompetisi atau bisnis itu? Kompetisi. Oh kompetisi, oke. Secara sehat, maksudnya dalam artian gimana nih? Ya pokoknya kita yang bertarung ini motor aja. Kalau owner tetap merangkul. Itu seperti misi saya dari dulu dong. Biasanya yang kalau soal kompetisi atau atau kontes lah ya. Iya mas benar. Itu ya kita harus dewasa dalam artian. Iya benar. Motornya aja yang taruh, orangnya ngapain ya kan? Orangnya mah pasti harus bersabar karena kapanpun kita akan butuh mereka. Suatu saat lah ya. Suatu saat memang ditakdirkan dunia Anda seperti ini pasti kita butuh orang. Benar nggak ya? Punya tips trik nggak sih atau berbagi ilmu lah atau berbagi pengalaman apa sih yang harus dilakukan seorang penghobi modif jika ingin menseriusi bidang ini sebagai pekerjaan yang menghasilkan? Silakan bro. Bukan untuk menghakimi ya, bukan berarti dia orang yang dituakan sepenuhnya, tapi pasti setiap orang yang dikunjungi Motosteller pasti menginspirasi. Ya, boleh silakan. Ya, buat teman-teman yang masih gagal dalam dunia modifikasi, jangan takut untuk gagal, selalu untuk mencoba, dan jangan sungkan-sungkan bertanya dengan yang sudah memahaminya gitu. Karena semua itu karena di dalam dunia perkontesan itu tidak ada namanya senior dan junior, semua itu sama. Setuju. Mungkin beliau lebih dulu lah ya. Iya benar mas. Karena sekarang saya lihat pemula modifikasi makin banyak. Makin banyak mas. Makin banyak ya. Kemarin soalnya waktu saya sama teman-teman Motosteller di Padang event mini kontes mas. Hampir 70% tuh pemainnya baru semua. Cuman saya secara pribadi suka, tapi saya berharap di suatu daerah itu, misal di Pekanbaru nih, ada biasanya nama-nama besar banyak sini, termasuk Sidik Edo. Itu kalau bisa kalian kunjungi, kalian sowan, kalian sharing. Insya Allah teman-teman Motosteller, kawan-kawan Motosteller yang pernah kita kunjungi seperti Sidik ini, insya Allah nggak pelit dalam berbagi ilmu. Karena memang
Itu pernah yang saya dengungkan di era-era lama, selalu royal lah dengan ilmu ya. Iya, Mas. Karena itu yang menjaga kita supaya tetap down to earth, dalam artian kita harus memandang ke bawah gitu loh, jangan selalu memandang ke atas gitu. Ada lagi bro yang mau disampaikan bro? Ya itu aja Mas. Itu aja ya. Itu aja. Oke, semoga apa yang diutarakan Sidik ini insya Allah dari hati dan semoga bisa kalian ambil manfaatnya, minimal sih buat jadi contoh ya, dalam artian oh beliau bisa, kenapa teman-teman bisa? Karena saya yakin semuanya pasti bisa. Toh Pasti makannya bisa, sama, ya kan? Hidup di negara yang sama, terus sudah dimanjakan dengan seluruh part dan segala macam. Tinggal gimana kita mengelolanya dengan baik. Mengelolanya, iya. Oke, Sidik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya mau diganggu di Obrak-abrik dalam aktivitasnya, karena kita lihat tadi motor body masih dalam tahap proses pengerjaan ya. Dan beliau masih mau diganggu sama Motosteller untuk istilahnya silaturahmi, karena kalau Motosteller hadir itu misi utamanya di silaturahmi, Dik. Jadi bukan untuk wah ini terlalu di spesial, enggak, kebetulan aja. Karena kalau pengennya sih kami Motosteller pengen merangkul semua genre modifikasi maupun teman-teman yang seniman di balik layar, tapi kan ya kita sudah berusaha ya. Jadi istilahnya mungkin di Pekanbaru kali ini ketemu Sidik, ya alhamdulillah saya bisa menjalin silaturahmi lagi gitu ya, dan mungkin bengkel-bengkel lain kalau ada waktu akan kita kunjungi. Makin sukses, makin kaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Sidik Gedol yang sudah menerima kedatangan Motosteller. Tapi sebelum kita undur diri, ini pastinya kita ada satu surprise. Oke, ini satu buah surprise yang sekarang baru berapa hari jalan langsung rame ya di dunia medsos ya. Dik, ini adalah oleh-oleh kita dari Motosteller. Terima kasih banyak. Bisa dibilang surprise, terserah nggak. Penting spesial banget pokoknya ini. Spesial banget ya, alhamdulillah ya. Ini adalah membuktikan seperti tajuknya kita ada di sini, kita ada di mana-mana. Maksudnya Motosteller ada di mana-mana. Jadi silaturahmi pun tetap dijaga ya. Semoga obrol-obrol kita santai ini bisa menginspirasi ya. Bisa menginspirasi teman-teman penonton setia Motosteller dimanapun Anda berada. Kalaupun tidak menginspirasi, ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kita akan ketemu di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motosteller.